Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin bakal ngebahas salah satu film Korea bergenre thriller yang berjudul Unlock. Film ini menceritakan tentang seorang wanita marketing perusahaan startup yang bernama Nami. Dia mendapatkan ancaman dalam kehidupannya setelah kehilangan ponsel yang berisi semua informasi pribadinya. Hal itu karena data pribadinya dicuri oleh orang psikopat bernama Yun Yang. Lantas bagaimanakah kehidupan Nami selanjutnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan sosok wanita yang bernama Lee Nami yang baru saja bangun tidur. Sosok Nami ini layaknya seperti anak muda zaman sekarang pada umumnya yang mana segala aktivitasnya tidak bisa terlepas dari ponsel. Dari mulai mendengarkan lagu, nonton film, pesan ojol ataupun pesan makan dan belanja online. Selain itu juga tak jarang dengan ponselnya itu kerap ia gunakan untuk mengabadikan setiap momen dari kesehariannya. Atau tak jarang juga membayar setiap belanjaan jika di mall dengan ponsel kesayangannya. Kemudian ada di suatu malam di mana Nami sudah berkumpul dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Dia nampak kelelahan hingga tertidur pulas dalam bus saat perjalanan pulang. Ketika telah sampai di pemberhentian, Nami yang terburu-buru itu tidak sadar jika ponsel kesayangannya itu terjatuh di dalam bus, hingga ia tinggalkan begitu saja. Keesokan harinya scene beralih pada seorang pria tampan yang sedang masak untuk membuat sarapan. Setelah makan, pria tersebut beranjak mengambil sebuah ponsel karena ada panggilan masuk. Rupanya ponsel itu adalah milik Nami yang tertinggal di bus. Pria itulah yang menemukannya dan kini menyimpannya. Saat telepon itu berdering, ternyata itu sahabat Nami yang bernama Eunju. Pria itu pun lantas mengangkatnya, namun anehnya dia menggunakan suara perempuan dan mengatakan jika dirinya menemukan ponsel tersebut. 잠시만요. 그러면 제가 Eunjo yang kaget karena ponsel sahabatnya hilang langsung bergegas mendatangi rumah Nami. Namun saat memasuki rumahnya, ia terkejut karena di sana tidak ada siapa-siapa dan ruangan nampak berantakan. Eunjo yang panik pun menemukan Nami tergeletak di luar rumah membuatnya semakin panik. Namun ternyata Nami hanya tertidur karena kelelahan sisa semalam berpesta. Setelah Nami terbangun, Eunjo pun memberitahu Nami jika ponselnya hilang dan ada yang menemukannya. Nami pun meminta agar Eunjo menghubunginya kembali. Setelah terhubung, Nami pun berterima kasih dan meminta agar si penemu ponselnya dapat bertemu dengannya di salah satu kafe. Pria tersebut yang masih berpura-pura menjadi seorang wanita itu akhirnya menyepakatinya. Lalu, nampak si pria tiba-tiba membuka laptopnya dan mencari tahu identitas Nami melalui media sosialnya. Bahkan, ia mencatat setiap detail yang dia dapatkan terkait sosok Nami tersebut. Tak hanya itu, dia mencoba membuka password ponsel Nami, namun tidak berhasil. Ia yang kesal pun langsung menghantamkan ponsel itu hingga rusak. Di samping itu, terlihat sekumpulan polisi sedang melakukan olah TKP penemuan mayat perempuan yang sangat mengenaskan. Penyelidikan kasus tersebut dipimpin oleh seorang detektif yang bernama Wo Jiman. Di saat olah TKP itu, Jiman tidak mendapati sidik jari pelaku dan hanya menemukan barang bukti yang membuatnya heran karena barang tersebut adalah sebuah suplemen nutrisi pohon yang kemungkinan dikubur bersama korban. Menariknya dengan penemuan barang bukti tersebut sama persis dengan suplemen nutrisi pohon di bawah pohon milik anak Jiman yang bernama Jun Yong. Hal itu disampaikan oleh rekan Jiman yang bernama Kim Jun Ho yang mencurigai. Mendengar hal tersebut, langsung dibantah oleh Jiman sebab Jiman sudah tidak bertemu selama 7 tahun dengan anaknya saat pindah. Junho kembali mencurigai jika bisa saja anak Jiman terlibat menjadi kaki tangan sang pelaku pembunuhan. Jiman pun menegaskan itu tidak mungkin dan barang bukti tersebut tidak cukup. Berpindah pada Nami yang sudah berada di kafe untuk bertemu dengan si penemu HP-nya. Ternyata Nami memilih kafe milik ayahnya di mana dia juga bekerja membantu ayahnya di sana.
Setelah beberapa saat menunggu, Nami pun mendapatkan telepon dari si penemu ponselnya yang tiba-tiba mengatakan jika HP milik Nami rusak karena terjatuh. Maka kini sudah berada di tempat servis. Nami pun hanya perlu mengambilnya karena sudah dibayarkan oleh orang yang menemukannya itu. Kemudian Nami bergegas mendatangi tempat servis HP tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut oleh tukang servisnya yang langsung menyodorkan formular pendataan servis HP. Saat mengisi, terlihat Nami sedikit aneh karena ada kolom password yang perlu diisi. Namun Nami yang tidak mau lama pun langsung mengisinya dan menunggu perbaikan ponselnya. Nampak ternyata tukang servis itu adalah pria yang sama dengan yang menemukan ponsel Nami tersebut. Dan ngerinya, dia langsung meretas ponsel milik Nami itu dan memasang sebuah alat pelacak. Sehingga apapun yang dilakukan Nami dengan ponselnya itu langsung terhubung dan diketahui oleh si pria tersebut. Dengan begitu, segala aktivitas Nami terus diawasi oleh pria itu. Dari mulai menelpon, segala gambar yang ia potret, bahkan kamera itu terhubung dapat merekam apa yang terlihat dari ponsel Nami, membuat dirinya mendapat lebih banyak soal Nami. Kemudian, pada malam harinya, pria tersebut mendatangi kafe ayah Nami yang bernama Seungwo. Pria itu datang dan kebetulan Nami yang sedang menjaga kafe. Nami sedikit tertegun ketika pria itu mengenakan topi yang mirip dengan koleksi kepunyaannya. Yang lebih lagi ketika si pria tersebut memesan minuman yang tidak ada di daftar menu, karena minuman itu adalah untuk pelanggan tetap. Tidak hanya itu, dia juga sengaja memainkan game serupa dengan yang suka dimainkan oleh Nami. Namun Nami tak terlalu menghiraukannya. Keesokan harinya, tidak butuh waktu lama lagi bagi pria itu menemukan alamat rumah Nami. Lalu tempat bekerja Nami, bahkan segala hal detail yang terkait dengan Nami yang langsung pria itu catat. Yang lebih ngerinya lagi adalah wallpaper laptop pria itu foto wanita yang disekap dan diketahui wanita itu adalah yang ditemukan polisi di hutan sudah dalam keadaan tewas. Itu berarti pria inilah pelaku pembunuhan tersebut. Fakta lainnya adalah kini pria itu menargetkan Nami sebagai korban selanjutnya. Itu karena wallpapernya sudah diganti dengan foto Nami. Di sisi lain terlihat Jiman mengunjungi mantan istrinya. Dia sengaja datang hanya untuk menanyakan keberadaan Junyong anaknya. Dia bercerita jika dirinya menemukan sebuah pohon yang ditanam oleh Junyong dan dirinya 10 tahun silam. Ketika tengah berbincang, tiba-tiba rekannya memberikan kabar telah menemukan kediaman Junyong. Di samping itu terlihat pria peretas berada di rumah salah satu korbannya yang bernama Eunmi dan bahkan menggasak seluruh uang yang ada di ATM-nya. Hal tersebut rupanya sudah diselidiki oleh rekan detektif Jiman yang menemukan Junyong menggunakan nomor atas nama Eunmi. Padahal wanita tersebut tidak memiliki ponsel. Itu berarti pria peretas itu adalah Junyong, anak dari Jiman. Mendengar informasi dari rekannya itu, Jiman pun memutuskan untuk mendatangi lokasi kemungkinan menjadi kediaman anaknya. Sesampainya di sana, Jiman langsung menerobos masuk dan Jiman pun terkejut ketika melihat jika banyak benda-benda dan catatan yang berhubungan dengan semua korban wanita yang selama ini ditemukan sudah tewas. Selain itu juga ditemukan banyaknya kartu nama palsu yang digunakan Junyong untuk memanipulasi korban. Ketika Jiman tengah menggeledah seisi ruangan, rupanya Junyong yang berada di depan rumah itu dan langsung mengirim pesan jika dirinya melihat ayahnya sembari mengirimkan foto pada Jiman. Seketika Jiman pun langsung keluar mencari keberadaan Junyong, namun ternyata Jiman hanya sedikit dipermainkan karena Junyong berputar untuk mengambil barang-barangnya dari rumah itu dan pergi dari sana. Jiman pun kembali masuk ke rumah itu lalu menemukan banyaknya suplemen nutrisi pohon berceceran yang sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di sekitar TKP pembunuhan saat itu. Selanjutnya terlihat rupanya Junyong mendatangi kafe Seungwo ayah Nami. Seungwo merasa heran dengan menu pesanan yang diminta oleh Junyong yang biasanya dipesan oleh pelanggan tetap yang dulu. Padahal Jungyo ini bukanlah pelanggannya. Tak hanya itu, bahkan Seungwo dibuat heran kembali saat pria itu tiba-tiba ingin membeli koleksi CD musik favorit Nami dan memberikan tiket baseball kecintaan Nami. Junyong juga memberikan kartu nama sebagai perkenalan dan dia memperkenalkan diri adalah ahli di bidang IT.
이거 파시게요? Selepas itu, saat hendak perjalanan pulang, Seungwo yang merasa curiga pada pria itu langsung memperingatkan Nami agar selalu waspada. Karena dirinya merasa ada banyak kejanggalan yang dilakukan pria tersebut secara tiba-tiba. Namun, Nami mengabaikan yang dikatakan ayahnya dan merasa ayahnya terlalu overprotective. Sesampainya di rumah, Nami ditemani oleh sahabatnya dan bercerita tentang Jun Yong yang mana telah menarik perhatiannya. Meski begitu, Nami kesal karena ayahnya yang terlalu posesif. Tapi Eunju mencoba menenangkan Nami jika perlakuan ayahnya itu justru untuk kebaikan Nami juga. Di samping itu terlihat ayah Nami nampak merasa bingung dan khawatir pada putrinya yang mengabaikan nasihat darinya. Namun tak lama kemudian dia mendapatkan pesan dari Nami yang tiba-tiba mengirim pesan permintaan maaf kepadanya. Hal itu pun membuatnya merasa senang kembali. Meski begitu, dalam pesan yang Nami kirim itu, tiba-tiba Nami mengirimkan sebuah link aplikasi untuk diinstal oleh ayahnya. Walau merasa aneh, tapi Seungwoo tetap menginstalnya. Hal tersebut rupanya perbuatan Jun Yong. Tak berselang lama, Seungwoo pun mendapatkan pesan tak dikenal yang mengirim sebuah gambar memberitahu jika pesanan online dia sudah berada di depan rumahnya. Seungwoo pun merasa aneh karena dirinya tidak sedang berbelanja online. Namun Seungwoo yang penasaran memutuskan memeriksanya keluar. Saat ingin mengambil memeriksa paket tersebut, tiba-tiba Seungwoo pun dihantam oleh Jun Yong dari belakang hingga tak sadarkan diri. Seungwoo pun langsung disekap oleh Jun Yong di rumahnya itu. Kemudian pada pagi harinya terlihat Nami tiba-tiba terkejut karena melihat ramai komentar di Instagram pribadinya. Ternyata akunnya diretas yang mana tiba-tiba mengunggah sebuah foto dengan keterangan yang tertulis menghina perusahaan tempat Nami bekerja. Hal itu pun membuat Nami sangat panik dan bergegas pergi menuju kantor untuk klarifikasi. Dan sesampainya di sana, penjelasan yang terlontar dari mulut Nami itu tidak digubris sama sekali oleh semua rekan kerjanya. Bahkan mereka dengan lantang mengecam apa yang sudah dilakukan oleh Nami. Tak hanya itu, atasannya pun turun tangan langsung memecat Nami saat itu juga. Dan ternyata musibah yang menimpa Nami itu memang ulah dan rencana Jun Yong yang sudah tersusun. Setelah itu terlihat Nami diantar Eunjo mendatangi kantor polisi melaporkan kejadian peretasan yang kini dialami Nami. Setelah berbincang beberapa saat dengan petugas, Nami merasa sangat bertele-tele dan akan cukup lama prosesnya. Mereka berdua pun memutuskan meninggalkan kantor kepolisian dan berusaha mencari cara lain. Bersama dengan itu, nampak ayah Nami kini sudah sadar dalam keadaan terikat. Dia terkejut kini melihat pria yang selama ini dia curigai ada di hadapannya dan menjadikannya sandera. Jun Yong dengan santainya mengolok-olok ayah Nami dan mengatakan jika Nami adalah target yang sudah direncanakan olehnya. Kembali pada Nami dan Eunju, terlihat mereka sedang berdiskusi mencari cara mengatasi masalah peretasan yang kini membuat Nami kehilangan pekerjaan. Setelah beberapa saat, mereka yang menotok pun terbayang ahli IT yang berkenalan dengan Nami kala itu. Dan tak lain itu adalah Jun Yong. Dia pun meminta Jun Yong mendatangi mereka. Nami kini terkena jebakan lagi. Kemudian saat Jun Yong sudah datang, Nami menceritakan semuanya. Jun Yong lalu seolah memberikan manipulasi saran dan solusi yang mana dia malah memfitnah jika Eunji lah yang meretas ponsel Nami. Mendengar perkataan Jun Yong yang meyakinkan, Nami malah percaya dan menuduh jika sahabatnya lah yang melakukannya. Eunji jelas tak terima dituduh begitu saja. Dia pun kini menjadi tak peduli pada Nami dan berlalu meninggalkannya begitu saja. Jun Yong pun bahagia karena rencananya kembali berhasil. Di tempat lain, nampak detektif Jiman dan kepolisian kembali evakuasi mayat wanita yang baru saja ditemukan kembali. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, kematiannya pun sama dengan korban-korban sebelumnya. Jiman pun terlihat sudah sangat geram dan Jung Ho pun menemukan lokasi di mana Jun Yong melakukan praktek jebakan untuk para korban. Mereka pun bersegera ke sana. Setelah sampai, terlihat itu adalah tempat servis HP dan ditemukanlah berbagai berkas data-data korban dari Jun Yong yang berserakan.
Tak lama kemudian Nami juga datang ke tempat itu membawa polisi karena telah menyadari jika peretas itu adalah tukang servis HP-nya. Di sana Nami baru benar-benar menyadari jika dari mulai penemu HP-nya hingga tukang servis serta yang mengintainya selama ini adalah orang yang sama. Maka Nami dan Jiman pun bersepakat bekerja sama untuk berencana menjebak Junyong dan menangkapnya. Perencanaan mereka pun mulai dijalankan. Nami mulai memancing Junyong untuk bertemu dengannya. Sedangkan Jiman dan Jung-ho standby di sekitaran rumah dari Nami. Tak lama kemudian Junyong pun sampai di depan rumah Nami. Para detektif pun langsung mengepungnya. Namun saat berhadapan rupanya Jiman tidak mengenal pria itu siapa karena itu bukanlah anaknya sehingga dibiarkan begitu saja. Pria hacker itu pun pergi dari sana dengan mematikan ponselnya. Para detektif itu kemudian mendatangi Nami yang sudah mengganti ponselnya agar tidak diretas kembali. Lalu Nami diantarkan ke rumah ayahnya karena dirasa aman baginya. Sedangkan para detektif dipanggil oleh komandannya untuk bergegas merapat ke kantor. Kemudian saat Nami masuk ke rumah ayahnya, dia merasa aneh karena rumahnya begitu sepi. Namun saat melihat ke kamar ayahnya, Nami merasa tenang karena nampak ayahnya sudah tertidur. Beberapa saat Nami sedang rebahan, tiba-tiba dia menerima pesan kembali dari Junyong. Ternyata Junyong pun sudah meretas ponsel milik Nami yang kini digunakannya itu. Nami pun panik ketakutan dan langsung menuju kamar ayahnya dan dia lebih kaget lagi lantaran ayahnya ternyata tidak ada di kamarnya. Dan saat menuju ruangan lain, ternyata Junyong sudah berada di hadapannya, jelas membuat Nami semakin takut. Kemudian Nami menghubungi detektif agar tak kembali malam itu atas perintah dari Junyong. Selanjutnya, Nami dituntut menuju kamar mandi untuk melihat ayahnya yang kini sudah dalam keadaan sekarat. Junyong juga langsung memerintahkan agar Nami mengikatkan tangan dan kakinya lalu bergabung bersama ayahnya. Junyong yang psikopat itu kemudian memotret wajah dari Nami saat tenggelam di bathtub. Sementara itu di perjalanan menuju kantor, tiba-tiba Jiman mendapatkan kabar tentang penemuan mayat laki-laki yang mana ternyata dari hasil evakuasinya, mayat itu adalah Junyong. Mendengar hal tersebut, Jiman pun seketika memutar balik dan langsung mendatangi rumah ayah Nami. Dan sesampainya di sana, mereka berdua berpencar dan dengan mudahnya psikopat itu dihantam Jiman. Nampak Jiman yang sangat murka ini menghajar habis-habisan menanyai keberadaan Junyong yang asli. Sedangkan Junho berusaha menyelamatkan Nami dan ayahnya yang sekarat. Nampak Nami berhasil diamankan sedangkan ayahnya masih dalam keadaan tak sadar. Nami pun hanya bisa pasrah memandangi ayahnya itu. Di sisi lain, Jiman yang masih menyiksa itu kini benar-benar mengetahui jika Junyong anaknya memang benar-benar sudah tewas dibunuh oleh pria psikopat itu. Dan pria tersebut menggunakan identitas Junyong untuk membunuh setiap korban. Lalu terlihat Nami tiba-tiba beranjak ingin meluapkan emosinya. Dia mengambil pistol di tangan Jiman dan menembakkannya pada pria psikopat itu. Dan bersama dengan itu ayah Nami pun dapat terselamatkan. Setelah itu rupanya pria psikopat itu tidak tewas dan langsung diamankan oleh para detektif. Dan pemberitaan penangkapan pembunuhan psikopat tanpa identitas itu kini langsung viral di berbagai media. Beberapa hari berlalu, Nami pun mulai kembali hidup normal dengan ayahnya seperti sedia kala. Namun saat Nami sedang berada di kafe ayahnya, di salah satu sudut tempat ada yang mengawasi dan memotretnya. Dan film pun tamat.